Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pembelajar. Kali ini saya mencoba untuk melanjutkan video yang kedua dari belajar akuntansi metode 10 transaksi. Dan pembahasan kali ini lebih sedikit ya. Jadi cuma memang sebagai penyambung atau penjelasan dari video pertama dan merupakan kelanjutan untuk mempelajari video berikutnya. Tentu saja ya, seperti itu ya. Jadi yang akan disampaikan adalah pemahaman balance sheet, kemudian pemahaman buku besar dan penjelasan tentang siklus akuntansi. Baik, ya. Nah, ini adalah neraca atau balance sheet dari transaksi akuntansi pertama dan kedua. Jadi kembali kepada pembahasan sebelumnya, di mana PT Satu Bumi, kalau di pertemuan pertama itu adalah perusahaan atau entitas yang masih nol transaksi, kemudian pertama mendapatkan modal, kemudian mendapatkan pinjaman untuk membeli sebuah mobil. Ya, ini penjelasan transaksi atau penjelasan laporan dari neraca ya. Jadi kalau dibahas sebelumnya neraca itu adalah bahasa Indonesia dari balance sheet ya. Balance sheet itu maksudnya begini ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris sheet itu adalah SHEET ya. Itu adalah sebuah lembaran. Ya, jadi ini satu lembar. Jadi kalau mundur ini kosong, ini satu lembar yang terdiri dari beberapa informasi yang harus dipahami artinya, ya. Jadi di sini ada judul laporan, namanya neraca, atas nama PT Satu Bumi dan ada tanggalnya. Ini merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi kalau nggak ada judul, laporan itu bisa berarti macam-macam dan juga tidak bisa berarti apa-apa. Dan judul ini juga menentukan apa yang harus disampaikan ya. Jadi kalau dijudulkan sebagai laporan neraca atas PT Satu Bumi, ini hanya laporan milik PT Satu Bumi saja dan di tahun 2023 bulan Mei tanggal 31. Jadi misalkan ada PT Dua Bumi, Tiga Bumi, itu laporannya bisa berbeda ya, bahkan akan berbeda ya. Kemudian tanggalnya juga itu menentukan. Jadi PT Satu Bumi pada 31 Mei 2023 ini laporannya seperti ini. Kalau kita mundur laporannya tanggal 30 April 2023, laporannya seperti apa? Kosong. Kenapa? Karena PT Satu Bumi ini baru dibentuk pada pertengahan Mei, ya. Jadi baru punya dana di bank, baru punya harta tetap pada bulan Mei. Transaksi pada bulan Mei itu semua dilaporkan di akhir Mei atau transaksi di tiap harinya itu dilaporkan di tiap bulannya, ya. Nah, jadi kalau di sebelumnya itu ada istilah persamaan akuntansi, ya. Jadi di bagian sini nih, bagian kiri dari neraca adalah aktiva, ya. Jadi aktivanya itu sebesar atau asetnya sebesar 120 juta terdiri atas bank dan harta tetap ya. Dan ini cara ketik nih. Jadi maksudnya bagian kiri dari laporan berbentuk T. T di sini ini menunjukkan angka atau huruf T nih ya. Ini garis yang tebal ini berbentuk T. Ini namanya laporan berbentuk T ya. Kalau T itu bagian kiri huruf T dan bagian kanan huruf T itu harus balan. Nah,
Laporan ini itu di dalam siklus akuntansi merupakan siklus ketiga dari transaksi akuntansi ya. Ketiga itu adalah melaporkan ya. Pertama adalah mencatat ya, mencatat. Nah, ini di tiap laporan neraca itu paling sedikit atau at least ya ada ini namanya akun ya. Akun bank, akun inventory, akun harta tetap, akun hutang dagang, akun pinjaman dan akun modal atau bahasa Inggrisnya account ya. Nah, account ini adalah hasil akhir dari sebuah buku besar ya. Jadi akun adalah buku besar. Ya, begitu. Buku besar adalah akun. Nah, ini yang tidak dibahas pada buku yang saya rangkum ya, karena bukunya itu merupakan rangkuman dan penjelasannya juga sangat singkat dan sangat ringkas. Nah, ya, memahami buku besar. Jadi tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa buku besar adalah akun, ya. Nah, buku besar ini, jadi setiap akun, jadi kembali ke sini, ini kan ada aset, akunnya bank, ada inventory, ada harta tetap. Ini merupakan hasil akhir dari sebuah buku besar. Ya, setiap akun itu ada buku besarnya. Jadi buku besar bank, buku besar harta tetap, buku besar pinjaman, dan buku besar modal. Satu buku besar, ya. Jadi satu buku besar ini di sini ada berapa? Buku besarnya ada 4. Ya, buku besar bank, buku besar harta tetap, buku besar pinjaman, dan buku besar modal. Dan kembali lagi, di sini harus ada judulnya. Jadi judulnya buku besar milik PT Satu Bumi. Berbeda dengan neraca, ya. Kalau neraca itu ada tanggal, ya, karena ini merupakan laporan. Tapi pada buku besar ini di judulnya tidak ada tanggalnya, tapi di sini ada kolom-kolom ya. Kalau ini bentuknya bukan bentuk T, tetapi bentuk, nah itu ada namanya juga ya. Isi daripada kolom itu antara lain ada tanggal, ada keterangan transaksinya. Nah, ini yang khas dari akuntansi adalah mencatat dengan metode debit kredit. Ya, ini singkatan DR jadi CR ya. Jadi di sini adalah mencatat, menjurnal debit atau kredit ya. Jadi kalau penerimaan penerimaan itu debit ya, bank ya, kredit modal. Oke ya. Bentar ini dicari dulu di mana kemarin disampaikan. Mohon maaf ya, ini dibuka lagi sebentar ya. Ya, ini siklus kedua. Jadi di transaksi 2 itu sebelumnya sudah ditunjukkan jurnal pencatatan ya, harta tetap ya. Jadi seperti ini pencatatnya. Ini di copy ke sini. Oke. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, jadi siklus akuntansi itu ada 3 ya. Pertama adalah transaksi keuangan. Kemudian kalau nggak ada transaksi keuangan tentunya tidak akan berpengaruh terhadap buku besar ya. Kemudian mencatatnya dengan metode debit kredit dan melaporkan saldo akhir. Nah, ini jurnal pencatatannya ya. Jadi ini sebagai penjelasan atas transaksi pertama, transaksi kedua maksudnya.
Jumlah catatannya adalah debit harta tetap. Ini harta tetapnya di debit. Jadi dari sini debitnya ini dan kredit pinjaman atau utang. Di sini utang, di sini pinjaman. Ya itulah ya. 30 30. Nah, saldo akhir dari buku besar itu buku besar bank saldo akhirnya 90 juta. Buku besar harta tetap 30 juta. Buku besar modal 90 juta ya. Itu akan dibawa ke dalam laporan neraca. Sehingga laporan neraca terbentuk seperti ini. Ini masih dalam kaitannya dengan video yang pertama ya. Dan kita akan lanjut ke transaksi ketiga dan keempat. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.